Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang konsep istirahat tidur. Mungkin seperti yang belum dinyalakan ininya, mungkin kita screenshot dulu ya, Febi ya. Tolong dinyalakan dulu teman-teman ini. Iya, baik Ibu. Ayo Iya, ini kok Mas teman-teman, dipersilakan Nailah nih, Nailah, Royhana, Endah, Satrio, ke Puji, Galih. Dinyalakan dulu videonya. Kalian udah kuliah dari rumah ya, enak banget. Dosennya ke kampus. Zaman sekarang ya, masih sekolahnya dari rumah, kampus. Baik, Ibu, izin masuk. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Mana ini Satrio, Izin Ibu, Naila. saya Satrio sudah menyalakan kamera, Bu. Oh tadi masih gelap ya? Baru nyala. Luke, Puji, Aura, yang lainnya sama nggak lihat ya? Alena, Masuk, Rohana, Ibu. Izin masuk, Ibu. Naila. Di sini sudah on cam, Ibu. Oh sudah on cam. Oh di Ibu Iya. kok belum ya? Baik, Ya untuk udah slide 2. silakan. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Berarti di sini sinyalnya nggak bagus ya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya kita lanjutkan ya. Mungkin langsung saja Ibu buka slide-nya. Bagaimana kita tahu kebutuhan istirahat tidur itu kebutuhan setiap orang ya. Setiap orang perlu untuk tidur, istirahat dan tidur. Kenapa? Karena dengan tidur bisa memenuhi membuat tubuh menjadi lebih fresh ya, lebih konsentrasi dengan orang yang kurang tidur. Nah, ya, jadi kebutuhan istirahat tidur itu sangat penting untuk siapa saja. Merupakan kebutuhan dasar. Istirahat itu suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Jadi istirahat tidur itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya, statis ya, tapi bisa juga dengan berjalan di udara segar ya, bermain tenis. Tenis juga termasuk untuk dapat menenangkan otot-otot ya, dan juga disebut sebagai istirahat ya. Jadi istirahat itu bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas sama sekali. Nah, pada saat tidur jadi status perubahan kesadaran ketika persepsi realistik individu terhadap lingkungan menurun. Nah, kemudian aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh ya, dan terjadi penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Jadi kalau pada saat tidur, biasanya kita nggak tahu tuh sekeliling kita ya, ada apa, sedang apa ya, kita terlelap ya, mungkin lagi mimpi ya, dan sebagainya. Nah dari 24 jam yang kita miliki,
Sepertiga waktu kita digunakan untuk tidur, ya. Nah, tidur ini bisa memulihkan, mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, juga mengurangi stres dan kecemasan, ya. Bisa ada aja cemas ya yang kita hadapi di sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari. Nah, dengan tidur biasanya akan menjadi lebih fresh, ya. Stres dan kecemasannya akan berkurang, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, segar ya, lebih fokus ya, kalau tidurnya cukup ya, kuantitas dan kualitasnya. Biasanya dia akan lebih fresh ya, stresnya menjadi berkurang ya, dan juga lebih konsentrasi. Tapi kalau mau ujian jangan nggak tidur, nanti malah bisa konsentrasi ya. Jadi kalau sudah belajar tidur ya, nah, supaya bangun fresh ya, bisa konsentrasi melakukan ujian. Fisiologi tidur ini terbagi dalam atau dikontrol di batang otak oleh reticular activating system atau RAS dan bulbar synchronizing region. RAS di bagian atas batang otak diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberi stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, serta emosi dan proses berpikir. Karena itu biasanya kalau orang baru mulai tidur juga bisa dengar suara orang, ya. Bisa dengar itu bisa merasakan nyeri ya. Nah, pada saat tidur nih RAS akan melepaskan katecholamin ya. Dan pada saat sadar ya, pada saat sadar RAS akan melepaskan katecholamin. Dan pada saat tidur BSR bulba region akan melepaskan serotonin. Dalam kehidupan setiap orang itu mempunyai jam biologis atau bioritme yang berbeda. Pada manusia, bioritme ini dikontrol oleh tubuh sesuaikan dengan faktor lingkungan. Misalnya cahaya, kegelapan, gravitasi ya. Untuk bioritme yang paling umum adalah ritme sirkadian yang melengkapi siklus selama 24 jam. Ini fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan perasaan individu bergantung pada ritme sirkadiannya. Jadi setiap orang ya. Nah, irama sirkadian ini yang mengontrol tubuh ya, disesuaikan dengan faktor lingkungan. Nah, ini bentuk jantung, tekanan darah, ya, temperatur, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan serta perasaan individu bergantung ritme sirkadiannya. Itu adalah salah satu yang biologis tubuh yang sangat kompleks. Jadi, jika individu memiliki pola tidur bangun yang mengikuti jam biologisnya, akan bangun pada saat ritme fisiologis paling tinggi atau dan akan tidur pada saat ritme tersebut paling rendah. Tahapan tidur. Nah, tahapan tidur ini ada 4, yaitu ada yang namanya REM, rapid eye movement, dan non-REM, non-rapid eye movement. Nah, kalau pendek
Izin masuk Ibu sebelumnya, mohon maaf. Karena gelombang Ibu otak yang ditunjukkan putus-putus. oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang. Karena gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur pada gelombang ini biasanya lebih pendek ya daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan oleh orang yang sadar. Terjadi penurunan sejumlah fungsi fisiologis tubuh ya. Semua proses metabolik termasuk TTV, metabolisme dan kerja otot akan melambat ya. Slide berikutnya. Slide berikut. Halo. Slide berikut. Siapa yang pegang ininya? Ibu nggak bisa jadinya. Siapa? Grace ya? Yang pegang slide-nya siapa? Izin masuk Ibu, Jessica Ibu. Ya Jessica tolong. Ya, nah. Ya. Jangan pergi-pergi ya Jessica ya. Tidur NRM ini terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap 1 dan 2 disebut sebagai tidur ringan ya. Jadi dia mudah terbangun ya kalau masih tidur ringan. Sedangkan tahap 3 dan 4 disebut tidur dalam, deep sleep atau disebut dengan delta sleep ya. Yang kedua adalah REM ya, tidur REM terjadi 90 menit dan berlangsung selama 5 sampai 30 menit. Tidur REM ini tidak senyenyak tidur NREM karena bisa terjadi mimpi ya pada saat tidur REM. Otak cenderung aktif dan metabolisme meningkat hingga 20%. Pada tahap ini individu menjadi sulit untuk dibangunkan, justru dapat dengan tiba-tiba. Tonus otot terdepresi ya, jadi dia ototnya lemah ya, terdepresi. Sekresi lambung meningkat pada tidur REM ini, frekuensi jantung dan pernafasan tidak teratur. Slide berikut. Jadi siklus tidur itu tiap-tiap tahap ada waktunya ya. Dan dalam sekali tidur itu bisa terjadi 4 sampai 5 siklus ya. Selama tidur 7 sampai 8 jam ya. Jadi tahapnya tadi ada REM dan NREM. Tahap tidur dimulai dengan NREM yang berlanjut ke tahap REM. Tadi dikatakan NREM 1 tidur yang ringan ya, mudah dibangunkan, sedangkan 3-4 itu lebih dalam. Kemudian berikutnya adalah tahap REM. Tahap NREM 1-3 berlangsung selama 30 menit. Kemudian diteruskan tahap 4 selama 20 menit. Setelah itu individu kembali melalui tahap 3 dan 2 selama 20 menit. Tahap 1 REM muncul sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit. Ya, berikutnya. Jadi tahap REM itu paling sedikit waktunya ya. Itu juga tidur dalam ya. Nah, ini kira-kira seperti ini gambaran irama sirkadian tubuh. Artinya irama tubuh mulai dari bangun sampai tidur lagi ya. Atau dari tidur sampai tidur lagi ya. Itu adalah irama sirkadian selama 24 jam. Jadi terjadi perubahan-perubahan pada selama 24 jam sirkadian tubuh itu sendiri. Ya, ini tadi siklus tidur ya, tadi tahapannya ya. Ada non-REM dimulai dengan NREM ya, 1 dan 2 ya. Kemudian 3. Nah, kemudian tahap yang kelima adalah REM. Itu tadi berapa siklusnya satu hari? Selama 7-8 jam? Berarti orang dewasa. Berapa tahapnya? Masih ingat? Halo?
Berapa kali siklusnya? 4 Ada sampai yang bisa 5. jawab? Ya, 4 sampai 5 kali siklus ini terjadi ya. Dalam tidur 7 sampai 8 jam. Jadi hitung tuh, ini tahap 1 bisa 5 sampai 25 menit ya. Tahap 2, kemudian tahap 3, ini tahap 4 ya. 3 dan 4 ini sudah tidur yang dalam ya. Ya, slide berikut. Nah, sebenarnya berapa sih yang tidur siap tumbuh kembang, siap tahapan tumbuh kembang ya? Semakin bertambah usia, kebutuhan tidurnya semakin bagaimana? Coba dilihat. 0 sampai 1 bulan, sekian. 1 sampai 8 bulan, berkurang ya. 14, 18, menjadi 12, 14. Udah lebih besar lagi, setahun sampai 3 tahun. Toddler. Sampai 12 jam. Nah, usia 36 tahun. 11 jam. Ini termasuk tidur siang ya. 6 sampai 12 tahun. Nah, berarti gimana? Semakin bertambah usia, kebutuhan tidurnya semakin, kalau udah lansia 60 tahun ke atas, 6 jam per hari. Semakin apa? Semakin Berkurang, bertambah Ibu. usia, Berkurang. Makin berkurang. semakin, iya, semakin berkurang. Kebutuhan tidurnya ya. Sebenarnya kebutuhan tidurnya 8,5 jam per hari. Tapi bisa lebih dari ini kan? Ya. Ngantukkan terus ya. Ya bisa. Ya. Jadi pada usia 40 sampai 60 cukup 7 jam per hari. Dan kalau sudah 60 tahun ke atas cukup 6 jam per hari. Berikutnya, slide berikut. Nah, ini tadi udah ya. Nah, lansia. Apa sih faktor yang mempengaruhi tidur? Ya, ini tadi nanti bisa dibaca sendiri. Faktor yang mempengaruhi kuantitas maupun kualitas tidur. Penyakit. Nah, biasanya orang yang sakit bisa tidur atau enggak? Sulit, Ibu. Ya, gangguan tidur ya. Bisa dia sebenarnya terbangun. Misalnya batuk kayak saya nih, nggak bisa tidur ya. Semester diganggu oleh batuk. Jadi kurang tidur ya. Lingkungan terlalu dingin, terlalu panas ya. Itu pasti akan mempengaruhi tidur juga. Kalau suhu pakai AC itu masih suhu ruang, masih suhu yang nyaman ya. Jadi misalnya kalau suhunya di bawah 0 derajat ya, nggak di mana ya. Nah, itu juga akan susah tidur. Kelelahan. Orang yang kelelahan ini biasanya juga akan mempengaruhi tidurnya. Semakin pendek siklus tidur REM pada orang yang kelelahan. Gaya hidup. Nah, gaya hidup ini bisa macam-macam. Biasanya gaya hidup seperti perawat ya, yang ada shift malam. Ini juga akan mengganggu irama sirkadian tidurnya. Satpam ya, polisi, dokter ya. Kemudian stres emosional. Atau ada lagi nih. Stres emosional ya. Ini juga bisa tidur nggak biasanya kalau orang stres emosional? Nggak Nggak bisa, bisa Ibu. tidur ya. Iya, pengen marah. Stimulan dan alkohol ini juga akan mengganggu ya, orang yang minum stimulan tertentu dan alkohol biasanya tidurnya maka lebih banyak ya.
dietnya juga akan mempengaruhi. Merokok. Nah, kalau merokok biasanya akibatnya misalnya batuk ya. Dia akan mengganggu kualitas dan kualitas tidurnya. Obat-obatan seperti hipnotik dapat mengganggu tahap 3 dan 4 tidur NREM. Jadi dia nggak mendalam ya. Tidurnya yang ringan aja, udah terbangun. Jadi tidurnya kok masih stabil. Mimpi buruk. Sedangkan narkotik ini dapat menekan tidur REM dan menyebabkan seringnya terjaga di malam hari. Ya. Ya, orang yang pakai terjaga. Dan yang terakhir itu motivasi. Kalau orang punya motivasi untuk tidur pasti lebih mudah untuk tertidur ya. Motivasinya ada nggak dia untuk tidur ya? Ya lanjut. Nah, gangguan tidur pertama insomnia. Adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebabnya bisa karena ketegangan dan gelisah. Ternyata ada tiga jenis insomnia. Insomnia inisial berarti dia tidak mudah tertidur di awal ya. Sulit untuk memulai tidur. Kalian intermittent, kesulitan untuk tetap tertidur karena seringnya terbangun ya. Insomnia terminal berarti di akhir ya. Nah, bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali biasanya itu. Biasanya ini yang cara mengatasi insomnia adalah aktivitas benar-benar ya, yang tidur berikutnya adalah ya ya, ada namanya paranoia, perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat tidur. Biasanya banyak anak ya. Misalnya sering tidur sambil berjalan, bangun tidur, mengigau, mimpi buruk ya. Kemudian hipernia. Kebalikan dari insomnia yaitu tidur yang berlebihan. Hipersomnia itu tidur yang berlebihan terutama pada siang hari. Penyebabnya karena kerusakan sistem gangguan pada hati dan ginjal. Atau karena gangguan metabolisme, yaitu hipertiroidisme. Pada kondisi tertentu, hipersomnia dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Siapa ini biasanya terjadi pada siapa ini? Hipersomnia ini? Misalnya, maaf ya, menganggur. Jadi dia banyak tidur pada siang hari. Ya. Untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Lanjut. Slide berikut masih ada. Narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang kantuk
yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui, diduga karena kerusakan genetik. Yang kelima adalah apnis. Kalau ada A-nya jadi tidak bernafas ya. Jadi suka lupa bernafas pada saat tidur ya. Sebut dengan sleep apnea ya. Lupa bernafas saat tidur, ini bahaya ya. Kalau lupanya lama ya nanti keterusan jadinya ya. Lanjut. Nah, ya. Nah, untuk mengkaji kajian ya, yang harus dikaji adalah kebiasaan tidur ya, jam berapa tidur ya, jam berapa terbangun ya. Pasien mengatakan saya nggak bisa tidur, jam berapa tidurnya, gitu kan? Atau masalahnya apa kok nggak bisa tidur ya? Slide berikutnya langsung. Apa yang membuat tidak bisa tidur ya? Halo? Ditanya juga apa jam tidurnya ya. Terus misalnya belum terpenuhi tapi Bapak siang tidur enggak? Tidur 2 jam, 3 jam ya. Berarti sudah terpenuhi bukan tidur sebenarnya ya. Mungkin ada masalah lain yang harus dikaji ya terkait dengan masalah tidur tadi. Slide berikutnya silakan. Nah, kalau keluhan sulit tidur. Sulit tidur itu kita konfirmasi lagi ya. Ditanya berapa jam tidurnya. Tidur mulai jam berapa, bangun jam berapa, sering terjaga atau enggak. Pola tidurnya berubah enggak? Misalnya biasa tidur malam. Ini karena malam bekerja jadi tidurnya pagi gitu. Istirahatnya tidak cukup. Mungkin tanda lain bisa ada kelihatan hitam di sekitar lingkar mata. Nih kayak saya juga ada ya. Disebut dengan mata panda ya. Ada kehitaman di sekitar lingkar mata. Kemudian konjungtivanya merah ya. Kemudian wajah pasien terlihat mengantuk. Ya, lanjut. Nah, ini yang harus dikaji pada saat melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan istirahat tidur. Diagnosa gangguan pola tidur. Salah satunya ya, gangguan pola tidur. Mungkin di SDKI nanti ada yang lain lagi bisa dilihat di sana. Kemudian intervensinya adalah kaji kebutuhan tidurnya. Nah, itu kita harus kembali. Misalnya kan biasanya kalau orang tua ya, saya nggak bisa tidur, bla 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 gitu kan. Nah ditagi ibu tidurnya jam berapa, bangun jam berapa. Nah nanti sesuaikan dengan kebutuhannya, sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah terpenuhi sebenarnya sudah masalah ya. Kemudian ciptakan lingkungan yang nyaman. Fasilitasi yang mempertahankan tidur. Anjurkan istirahat. Anjurkan konsumsi susu yang mengandung triptofan. Ya, ini penting, susu yang mengandung triptofan. Ya. Kalau dia nggak bisa, kita anjurkan pasien minum susu hangat. Ya, biasanya itu akan bisa mengantarkan pasien tidur. Ya. Berikut, masih ada slide. Ya, selamat tidur tadi ya. Bagaimana kalau kita lanjut dengan apa namanya? Kebutuhan menjelang ajal? Pasien menjelang ajal? Enggak. Ini yang berapa sih? Atau oh ini ada udah. Kalian udah dapat ya materinya ya? Ini kan udah dapat. Besok jangan minta ibu ngajar ini lagi ya. Karena udah diajarkan hari ini ya. Ya, slide berikutnya.
Nah, kondisi biasanya pasien yang menjelang ajal itu terkait dengan kondisi penyakit yang dideritanya. Salah satunya adalah kondisi dengan penyakit terminal, ya. Penyakit terminal adalah suatu proses yang progresif menuju kematian dan berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual bagi individu. Ya. Itu menurut Kubler-Ross, ya. Jadi keadaan terminal adalah suatu keadaan sakaratul maut di mana menurut akal tidak ada harapan. Tidak ada harapan lagi bagi yang sakit untuk sembuh. Keadaan sakaratul itu dapat disebabkan oleh suatu penyakit atau suatu kecelakaan, ya. Tidak semua karena penyakit, ya. Ada orang yang sehat-sehat dari rumah tiba-tiba kecelakaan di jalan, ya, meninggal. Tapi di sini pernah ada juga, ya. Suaminya berangkat dari rumah itu sehat walafiat, ya, tapi lebih sering, ya, pada pasien dengan penyakit kronis, ya, penyakit terminal. Ya, berikut juga tidak mengenal umur, ya. Dan yang baru lahir Ini kalau saya jelaskan gini, bisa dipakai. Halo? Izin masuk Ibu, suara Ibu putus-putus Ibu. Ya, putus-putus, ya. Tapi bisa di- Baru putus-putus sekarang Ibu, ya. setelah jenis-jenis penyakit ini. Informasinya. Nah, penyakit infeksi infeksi paru, AIDS, ya, AIDS. Izin masuk Ibu, suaranya putus-putus banget Ibu. Ya udah, slide berikut. Slide berikut. Ya. Manifestasi klinis pasien terminal. Jadi yang bisa kita lihat gejala klinis, ya, manifestasi klinisnya pas ada gastrointestinal, ya. Kemudian juga urinary incontinence, ya.
keluar urinnya sendiri kalau masih ada urinnya. Sirkulasinya melemah, misalnya sih menurun. Suara saya. Biasanya lebih banyak terjadi penurunan atau kegagalan fungsi pernafasan. Pasien merasa sesak nafas ya. Nah itu karena rohnya mau dicabut. Ya lanjut. Nah, sedangkan kematian adalah tekanan darah, semuanya menurun. Kemudian hilangnya respon, tapi ya tidak bisa respon, hilangnya kontrol atas sphincter kemih. Ya bisa terjadi incontinence atau hilangnya kemampuan panca indera, hanya indera perasa pendengaran yang paling lama dapat berfungsi. Adanya garis datar pada ini berarti Iya, izin Ibu sudah bisa atau didengar. ya yang nggak ada dicatat kalau sakit tulis sakit oleh yang lain tulis 3 apa kalau 36 harusnya 37.
Iya, izin masuk Ibu seharusnya ada 36, karena yang satunya sudah izin sakit Ibu. Sisa 2 orang lagi. Halo, bisa dilanjut? Izin masuk Ibu bisa Ibu. Ya. Nah, kalau kita menghadapi pasien menjelang kematian, baik pasiennya maupun keluarganya ya akan mengalami tahapan berduka ya. Nah, menurut Kubler-Ross ini ya, pada saat pertama ini bisa kehilangan benda, kehilangan orang yang tersayangi ya, bisa terjadi tahapan berduka seperti ini. Atau mungkin misalnya hewan yang disukain ya. Jadi bisa benda, bisa manusia ya. Tahapan pertama adalah denial ya. Denial atau pengingkaran. Oh, nggak mungkin itu terjadi pada saya gitu ya. Seperti itu ya. Tidak, dia menyangkal bahwa terjadi sesuatu pada dirinya. Tahapan kedua biasanya anger. Anger atau marah-marah ya. Marah kepada petugas bisa juga ya. Nah, marah. Nah, biasanya kalau marah jangan diikutin ya marahnya pasien ya. Mungkin kita sebagai perawat lebih banyak diam ya. Kalau pasiennya sedang tahap marah. Tahap yang berikutnya adalah bargaining ya. Atau tawar-menawar ya. Seandainya saja saya tadi begitu bla 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 ya. Mungkin tidak terjadi seperti ini ya dan seterusnya ya. Di sini ada namanya bargaining ya. Tahapan berikutnya adalah depression. Ya, dia sudah mulai menerima ya. Sudah merasakan sedih yang mendalam ya. Sudah memahami bahwa memang sudah tidak ada ya dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah akseptasi, menerima seutuhnya ya bahwa pasien sudah tidak ada. Selanjutnya yaitu slide berikut. Nah, ini tadi ya, shock, tidak percaya kenyataan ya. Biasanya verbalisasi dia akan tidak mungkin ya. Saya tidak percaya itu terjadi. Perubahan fisik terjadi letih, lemah, pucat, ya, mual, mungkin juga diare ya, gangguan pernafasan, denyut jantung cepat, menangis, gelisah. Orang dapat menerima hal yang berkaitan dengan kematian berikan waktu kepada mereka untuk menyadari apa yang
Halo, bisa kita lanjut. Halo, Iya, izin masuk Ibu. Halo, Ibu. Sebi, bisa kita lanjut. Iya, bisa Ibu. Halo, Sebi. Iya, Oh, nggak Ibu ada izin masuk. suara Sudah ya? bisa, Ibu. Rina, bisa kita lanjut? Iya, Ibu sudah bisa Ibu lanjut. Halo, sekali udah bisa, tapi masih banyak ada nggak? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya, Ibu izin masuk, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Iya, kalau baru baru keluar sakitnya ya. Iya, Ibu. Ibu sebelumnya, Ada apakah suara saya sudah terdengar jelas, Ibu? gimana? Slide berikutnya bisa dilihat. Nah, ini tadi marah ya. Marah kepada sang pencipta, juga bisa protes ya. Kenapa ini terjadi pada saya gitu. Apa dosa sarah ya, bukan tawar menawar. Ya, slide berikutnya yang tawar menawar ya, gaining. Enggak.
Ya, langsung. Nah, tuh. Tawar-menawar untuk berbuat baik jika diperpanjang hidupnya ya. Bargaining ya. Kalau ini bisa ditunda, saya akan lebih menjaga kesehatan saya, bla 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 gitu ya. Lanjut, tahap depresi. Nah ini ya. Nah, kalau depresi biasanya menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa ya. Gejalanya menolak makan, susah tidur, ya, letih ya, cara hidup menurun ya. Kalau depresinya meningkat, pasien menjadi semakin lemah, ya, atau terjadi gangguan taraf vital. Berikutnya, satu berikutnya. Nah ini acceptance ya, atau menerima ya. Takut ditinggal sendiri agar saya cepat sembuh ya. Ya, lanjut. Slide. Nah, ini ya. Jadi kalau di dalam Islam itu bahwa kematian itu ada tanda-tandanya ya. Orang yang meninggal adalah saat seorang dalam kondisi sekarat atau sekaratul maut atau bimbang kematian. Nah, ini ya, jadi kalau kematian itu sudah sesungguhnya roh itu apabila tertahan maka diikuti oleh mata. Nah, biasanya matanya akan ada yang terbuka. Nah, tugas kita sebagai perawat itu kita menutup mata ya sesegera mungkin. Kalau misalnya matanya terbuka ya, ditutup matanya ya. Tangannya diletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, tangan kiri di bawah tangan kanan ya. Kakinya diluruskan ya, biasanya jempol kiri dan kanannya itu diikat ya, dikaitkan supaya tidak melebar. Ini harus segera dilakukan tadi yang tadi semua itu. Menutup mata, mulut ya, tangan ya, mengatur tangan dan kaki. Karena kalau dia sudah lebih sekian jam, dia akan kaku ya, atau disebut dengan algor mortis ya, kekakuan ya pada mayat yang baru meninggal ya. Ya, jadi harus segera. Lanjut. Nah, ya, di pengkajian ya, riwayat kesehatan yang lalu, sekarang ya, dan riwayat kesehatan keluarga adakah ya, atau fokus pengkajian perubahan fisik, pasien kurang responsif, fungsi tubuh melamban, pasien berkemih dan defekasi secara tidak sengaja ya, tadi karena tonus-tonusnya tadi menurun ya, tonus otot. Begitu juga tonus otot pada gastrointestinal. Rahang cenderung jatuh, pernafasan tidak teratur, dan dangkal. Ya. Itu. Biasanya pasien terlihat ada gangguan nafas, yaitu sesak nafas. Ya. Sirkulasi melambat, ekstremitas dingin, nadi cepat dan melemah, kulit pucat. Mata terbelalak dan tidak ada respon terhadap cahaya. Ya. Ya, lanjut. Jadi pupilnya gimana kalau sudah akan pupilnya kalau kita pakai senter, pupilnya kalau dikasih senter gimana? Mengecil apa membesar? Sudah Kecil, Ibu. mengecil. Ayo, mengecil atau membesar? Ya? Membesar Ibu Membesar karena justru ya. Medriasis ya, membesar. Pupilnya akan melebar ya kalau sudahnya adalah ansitas atau berduka yang berhubungan dengan penyakit terminal, perubahan proses keluarga ya, dan risiko terhadap distress spiritual. Nah, bisa juga dilihat di SDKI ya, kalau apa diagnosa yang muncul pada pasien dengan berduka. Ya, slide berikut.
Intervensinya tentu kalian untuk mengurangi ansitasnya, kajian ansitas kalian, dorong keluarga atau teman untuk mengungkapkan ketakutan-ketakutan mereka ya. Berikan kalian dan keluarga kesempatan dan penguatan coping yang positif. Bisa juga lain nanti lihat di Psiki ya untuk intervensi perawatannya. Lanjut. Sudah habis ya? Oh ya, ini intervensinya. Jadi udah ya, lanjut. Sudah nih tadi. Oh ini untuk tiap diagnosa tadi ya, intervensinya masing-masing ya. Nanti bisa di terus. Ya, implementasi mana sesuai tadi diagnosanya apa ya? Apa intervensinya yang mana ya? Mencakup SO subjektifnya dari objek dan analisisnya ya. Kemudian planning ya. Ya, demikian untuk Aske Berduka. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nanti dibikin 2 ya. Si pen ya. Waktunya sesuai dengan jadwal aja. Iya Ibu, izin konfirmasi berarti karena ini sudah bahas 2 materi, untuk reschedule yang kemarin udah dihitung di hari ini juga ya Ibu? Berarti sudah ketemu 2 kali juga. Enggak, tetap 2 kali ya, sesuai silabus aja ya. Sesuai RPS aja. Oh berarti nanti kita kontrak waktu lagi untuk yang reschedule ya Ibu? Kontrak waktu lagi. Ya udah, gimana? Ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Susah dimengerti? Nggak susah ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah cukup jelas? Cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan sini ya. Kalau ada pertanyaan boleh melalui WA ya. Saya juga ada mau mengajar tempat Baik Ibu. lain. Tidak ya. Nanti masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya rangkumannya ya, dibuat dalam seperti makalah membuatnya. Ya, jangan PPT ya, tapi seperti makalah. Boleh ditambahkan ya, yang dirasa kurang boleh tambahkan. Baik, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya.